Yang ibu ketahui tentang Jarmas begitu. Jarmas itu jaringan masyarakat pelayan publik. Terus jaringan masyarakat bisa melalui jaringan masyarakat ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang dirasakan dalam hidup sehari-hari, sehingga itu Jarmas bisa memilih beberapa orang dari masyarakat itu. Lewat itu mereka menyampaikan keluhan itu di dinas-dinas terkait, misalnya infrastruktur. Mereka mengajukan permintaan informasi publik ke dinas PU mengenai jalan mana yang telah diukur terus sampai hari ini tidak tahu dikerjakan, terus jalan yang telah diaspal baru beberapa bulan sudah rusak. Itu. Terus yang kedua, Jarmas ini, yang saya tahu Jarmas ini sangat-sangat mendukung kami, sangat-sangat senang dengan kehadiran Jarmas. Bisa pemerintah itu pedulikan kami punya kebutuhan, mendengarkan kami punya keluhan. Entah nanti dampaknya mereka memenuhi dampak yang positif, ya lewat kesempatan ini bisa Jarmas lebih mendukung kami lagi, lebih mendorong kami lagi, sehingga ke depan itu kami lebih kuat dan lebih berprinsip positif untuk menyampaikan keluhan-keluhan dengan tidak mengenal lelah. Itu, Pak. Ya. Mungkin ada harapan untuk Jarmas? Harapan kami, Harapan ibu? harapan saya terhadap Jarmas itu supaya Jarmas memperhatikan dan sungguh-sungguh menyampaikan kami punya keluhan, sehingga ke depan itu ada titik terangnya, dan apa yang kami usulkan di dinas-dinas itu bisa terbukti. Dan pemerintah itu lebih terfokus lagi untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang selama ini yang mengusulkan berbagai macam kebutuhan dan keluhan lewat lisan maupun lewat tulis. Mungkin ada moto tersendiri untuk Jarmas? Moto tersendiri untuk Jarmas itu Pakapa. Kelompok kami Pakapa. Mengapa kami harus memilih kelompok Pakapa? Karena Pakapa Jarmas. Karena Pakapa ini motonya, artinya berat sama pikul, ringan sama jinjing. Okay. Itu harapan untuk Jarmas, Pak. Jarmas, ya, maju. Jarmas maju, Jarmas maju, Jarmas jaya. Kira-kira menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang Jarmas? Menurut saya, Jarmas itu adalah sebuah bentuk kepedulian terhadap kondisi kehidupan masyarakat yang semakin runyam akibat pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan anggota dewan tidak sesuai dengan aturan main yang sebenarnya. Dan di sisi lain juga, Jarmas juga tidak sekedar sebuah bentuk kepedulian, tapi sebuah tindak lanjut dari Undang-Undang KIP tahun 2004 dalam kerangka upaya untuk membuat masyarakat menjadi tahu apa yang sebenarnya dia harus tahu. Masyarakat bisa tahu tentang dia punya hak dan tanggung jawab dalam kehidupan ini. Itu yang saya ketahui tentang Jarmas. Dan di pihak lain juga yang saya ketahui tentang Jarmas adalah bahwa Jarmas sebagai sebuah jaringan sosial masyarakat berupaya untuk melakukan sebuah pendidikan politik dan demokrasi
kepada masyarakat. Dan saya pribadi, saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya Jarmas yang luar biasa ini. Demikian. Mungkin Bapak ketahui ada yang sudah dilakukan Jarmas. Yang sudah dilakukan Jarmas yang saya ketahui tidak terlalu banyak karena saya sendiri tidak terlalu banyak terlibat di dalamnya. Yang saya tahu itu misalnya Jarmas melakukan akses informasi publik, dan yang kedua Jarmas juga melakukan advokasi penganggaran publik, yang mana hal-hal ini sangat tertutup bagi masyarakat selama ini sejak masa Orde Baru, masa reformasi, dan di era otonomi daerah ini. Ya, mungkin ada harapan untuk Jarmas ke depan. Kalau saya punya harapan, semoga Jarmas semakin bekerja keras dalam upaya untuk memasyarakatkan undang-undang KIP, karena undang-undang KIP juga mengandung sebuah pembelajaran politik bagi masyarakat, di mana masyarakat sepatutnya tahu apa yang seharusnya mereka tahu. Itu yang pertama, itu harapan. Dan harapan saya berikut, moga-moga Jarmas ini semakin memperluas sayap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya, supaya kalau boleh 4 atau 5 tahun kemudian seluruh Sumba Barat Daya sudah tahu apa itu undang-undang KIP. Dan harapan saya berikut, moga-moga Jarmas juga sebagai ujung tombak dari masyarakat untuk berhadapan dengan pemerintah, moga-moga pemerintah juga tahu apa itu undang-undang KIP yang sebenarnya. Dan tidak sekedar tahu, tapi bagaimana itu diimplementasikan di tengah kehidupan ini, lebih-lebih dalam konteks kepentingan dan nasib masyarakat kecil. Jadi mungkin ada masukan yang sederhana terhadap jaringan masyarakat ini, bagaimana? Mungkin ada hal lain yang mau dilakukan oleh Jarmas begitu. Tidak ada yang hal-hal lain yang saya mau omong tentang Jarmas, sebenarnya tidak ada sudah. Hanya itu yang saya omong tadi itu menyangkut harapan saya. Okay. Harapan saya ke depan dalam kaitan dengan undang-undang KIP yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Jarmas untuk membuat masyarakat semakin tahu tentang hak dan kewajiban dalam konteks kehidupan politik dan demokrasi. Okay. Terima kasih, Bapak. Iya. Terima kasih. Nah, dulu jangan sampai dia tahu juga. Tentang Jarmas gitu. Bawa cerita sedikit. Jarmas itu adalah suatu jaringan yang dibentuk oleh 22 CSO yang bertujuan bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun Sumba Barat Daya terkait dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan itu artinya masyarakat Sumba Barat Daya akan dapat lebih cepat mengetahui tentang bagaimana penggunaan anggaran pemerintah untuk membangun Sumba Barat Daya ini, sehingga masyarakat sebagai pengguna pemakai daripada pembangunan tersebut bukan hanya dapat saja, tapi mereka dapat mengetahui tentang alur pembangunan tersebut dan dapat rasa memiliki dan mengamankan pembangunan tersebut. Itu harapan kita. Jadi harapan yang lebih ke depan lagi, artinya masyarakat SBD ini lebih mengerti bagaimana mendapatkan informasi kepada pemerintah tentang apa-apa saja yang mereka belum ketahui tentang pelayanan publik itu. Antara lain umpamanya tentang pelayanan kesehatan, tentang pembangunan jalan, dan lain-lain. Sehingga mereka tidak merasa dirugikan, tapi merasa bahwa pembangunan tersebut, alur pembangunan tersebut itu betul-betul berguna bagi mereka,
Sehingga selama ini ada juga yang dikatakan bahwa macam pembangunan pertanian itu ada bantuan pertanian tersebut arahnya pada kelompok, tapi belanjanya bukan kelompok yang belanja, sehingga juga mereka rasa bingung. Mungkin keterbukaan itu yang mereka sangat perlukan, sehingga apa yang dibantu oleh pemerintah betul-betul orang bisa lakukan dengan lebih baik lagi. Harapan Jarmas ke depan? Harapan Jarmas ke depan, artinya pemerintah Jarmas itu betul-betul bekerja sama dengan pemerintah. Harapan kita sehingga masyarakat dapat merasakan apa perjuangan Jarmas sebenarnya itu. Jadi Profisiat untuk Jarmas, ya. ulang tahun Jarmas. Profisiat untuk ulang tahun Jarmas yang pertama-tama, memang baru setahun kita berjalan ini, tapi harapan kita ke depan agar 22 CSO ini betul-betul bekerja sama. Harapan kita bersatu selalu untuk lebih maju lagi. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin apa yang Mama ketahui tentang Jarmas sendiri? Ya, yang Mama ketahui tentang Jarmas, Pak Jarmas itu sangat peduli dengan apa ya, dengan seluruh kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga, seperti mengakses informasi terkait dari pendidikan, infrastruktur, sama apa lagi satu tuh? Kesehatan. Dan itu sangat bagus kegiatan-kegiatan Jarmas yang selama ini dilakukan, seperti survei tingkat kepuasan warga di 11 kecamatan, lalu dengan bekerja sama dengan LSM yang ada seperti Dr. Muni, tentang drainase di Kelurahan Langgalero, lalu terkait dengan hari KDRT itu, terus dia juga terlibat dalam aksi-aksi perdamaian itu ketika ada konflik yang terjadi di SBD. Juga kegiatan Jarmas ini sangat bagus ketika dia harus mendampingi warga untuk melakukan uji akses informasi, yang mana selama ini kan belum pernah ada warga yang mengerti tentang bahwa dia punya ada hukum yang memayungi dia ketika dia harus melakukan protes atau mau meminta informasi gitu. Setelah bergabung dengan Jarmas, kegiatan Jarmas hari ini kan dia sistem transparan ya. Apapun dia jelaskan ke warga, sampai ke tingkat warga bahwa kita punya hak untuk melakukan itu. Dan itu sangat bagus setelah kami sudah lakukan itu. Kami juga macam saya sudah terlibat langsung di situ, dan saya sangat rasakan manfaatnya itu luar biasa kalau kegiatan-kegiatan yang Jarmas sudah lakukan selama ini. Dan Jarmas juga itu bukan saja di 3 isu tadi ini, tetapi di isu ekonomi juga itu dia sangat peduli ya. Dia sangat peduli dengan cara mendampingi, membuat jaringan kepada para pihak yang melihat bagaimana bahwa ada kekuatan lokal yang dimiliki oleh warga itu sendiri untuk bisa dipublikasikan, bisa dipromosikan sampai di luar. Nah, itu yang membuat saya sangat bagus ya, sangat luar biasa kalau Jarmas punya kegiatan selama ini. Dan harapan ke depan untuk saya, Jarmas ini dia lebih mungkin dilakukan lagi pertemuan rutin per bulan untuk membicarakan, kita mendiskusikan hal-hal yang yang nanti juga sangat membantu masyarakat luar, masyarakat desa. Karena selama ini dia baru melihat beberapa desa sampel ya mungkin ya. Tetapi yang saya harapkan supaya seluruh SBD tadi ini dia bisa mengenal Jarmas itu, dan mereka merasakan bahwa Jarmas ini sangat membantu mereka begitu, sangat membantu mereka dalam hal-hal pendampingan terkait
terkait bagaimana mengakses informasi ya, dari tingkat kepuasan warga itu hal-hal mana yang perlu warga itu ketahui, dan ketika ada perasaan takut ada Jarmas yang bisa menguatkan mereka, dan ini harapan saya. Kalau ya masih banyak ya, tak masalah. Masih terlalu banyak harapan saya untuk Jarmas ini selalu ada kan, selalu ada, dan jangan saja ya hanya di kecamatan tertentu, tetapi kalau menyeluruh di Sumba Barat Daya, sehingga dia semakin dikenal. Bahwa ketika mereka punya pengeluh, kita lari dong ke Jarmas dulu, kita minta ini, ada pendampingan, bagaimana cara, ada solusi mana yang kita harus pakai ketika kita mengalami ini. Sehingga kalau boleh Jarmas juga tuh buat perkenalan nama, mungkin dengan cara buat spanduk dengan dia punya visi dan misi, mungkin dia bacakan sehingga logo bisa di ini, sehingga oh ya Jarmas ini gitu, sehingga identitas supaya jelas. Identitas Jarmas itu jelas kan, sehingga mereka ya dia semakin dikenal gitu ya, semakin dikenal. Mungkin untuk bisa menyemangati ya Jarmas, apa ya mungkin. Jarmas ini ya harus semangat dan kuat ya. Dan apa lagi ya? Ya itu. Tapi kalau terkait kepuasan harapan itu terlalu banyak buat saya ya. Hanya untuk menyampaikan di saat-saat seperti ini kayaknya ya bagaimana ya, untuk merangkai kalimat yang lebih bagus. Oke, makasih Mama ya. Oke. Apa yang Suster ketahui tentang Jarmas sendiri? Artinya Jarmas ini suatu wadah di mana memang membangun suatu kekuatan untuk membuat suatu yang positif lah untuk bangsa atau untuk rakyat setempat, khususnya misalnya di SPD ini ya. Yaitu bagaimana membantu itu supaya mereka bisa juga bersuara. Artinya saya tangkapnya seperti itu. Artinya saya melihat pekerjaannya mereka seperti itu. Suster sebagai dari lembaga Serapin yang merupakan bagian dari anggota Jarmas, mungkin ada kegiatan yang pernah Suster mereka ikuti atau dengar atau Artinya dari Jarmas, dari Jarmas. Ya, kami pernah ikut itu lokakarya yang di Pandu dari Kupang itu loh, Pak siapa ini? Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, dengan yang dari Timur Leste Bapak itu. Dia sering telepon lagi saya lupa nama. Itu dengan ibu lalu macam satu ibu Islam lagi itu. Ibu siapa itu? Itu dari Semarang, Jember kan? Itu. Lalu kegiatan yang kami diundang juga ya, waktu ada pertemuan yang tadi saya bilang di SMK itu mereka bicara juga mengenai macam sedikit berkaitan dengan pilkada ya waktu itu ya, tapi tidak banyak porsi itu, hanya bagaimana kesiapan dan ini. Lalu mungkin ada harapan untuk Jarmas ke depan. Nah, harapan supaya lebih konkret apa yang dibuat ya, dan tidak usah banyak-banyak, misalnya 1-2 tetapi sungguh dibuat dan sudah ada betul dia punya dampak, ada betul hasilnya. Itu kira-kira seperti apa konkret? Konkretnya itu ya seperti tadi berkaitan dengan perdagangan perdagangan manusia, bukan wanita saja. Nah, bagaimana itu bisa ya tidak hanya kita omong gitu loh saja, kita bagaimana persis bentuknya supaya macam saya dengar di tempat lain itu mereka sungguh-sungguh membuat itu sehingga mereka tidak ke mana-mana itu. Baik. Mungkin apa yang diketahui tentang Jarmas, Bang? Jadi
yang kami sempat ketahui tentang Jarmas itu adalah bahwa dia merupakan satu kelompok yang selama ini bekerja sama dengan beberapa LSM, dengan kelompok-kelompok agama yang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh pembangunan, sehingga dengan adanya Jarmas ini bisa ke depan yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat itu bisa terakomodir. Itu yang kami tahu, sehingga Jarmas untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya ini sangat penting karena aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa terakomodir pada waktu-waktu yang akan datang. Itu yang sekedar kita Mungkin ada harapan. Jadi harapan kami bahwa Jarmas ke depan bisa lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pembangunan-pembangunan, sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat yang betul-betul belum tersentuh atau belum terakomodir bisa disalurkan lewat Jarmas, sehingga bisa dari Jarmas bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir yang belum disentuh oleh pemerintah daerah. Dan terutama untuk kami di wilayah Kelurahan Mangalero, bahwa beberapa waktu yang lalu bahwa Jarmas sudah melakukan kunjungan dalam hal ini survei drainase air, sehingga harapan kami bahwa bisa terakomodir atau bisa terlaksana pada waktu yang akan datang, karena menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Karena drainase kami di wilayah kami itu belum sama sekali diperbaiki, sehingga di sana sini masih terjadi genangan. Saya rasa itu saja untuk sementara yang kami harapkan dari Jarmas. Terima kasih, Pak. Ya. Ada kira-kira apa yang ada ketahui tentang Jarmas? Kalau mengenai kegiatannya itu banyak sih yang saya ketahui. Misalnya soal kemarin itu tentang pariwisata itu, Jarmas juga ikut ambil bagian soal tempat-tempat pariwisata yang menurut Jarmas itu yang yang cocok dijadikan objek wisata. Kemudian yang mengenai pertanahan kemarin itu, ini Jarmas juga sudah melakukan audiens. Terus mengenai kasus pilkada kemarin, Jarmas melakukan audiens dengan terkait dengan pemerintahan. Terus ini melakukan aksi damai. Mungkin itu yang selama ini yang saya tahu tentang Jarmas. Terus melakukan diskusi-diskusi. Oh, iya. Mungkin ada harapan untuk Jarmas. Harapan saya untuk Jarmas itu bahwa Jarmas ke depannya itu lebih baik lagi. Jangan hanya pada saat ada uang terus Jarmasnya itu bergerak begitu. Tapi tanpa ada uang pun tolong lebih peka pada kasus-kasus yang urgent yang ada di SPD itu. Kebutuhan masyarakat. Ya, terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kasus-kasus yang sangat urgent. Contohnya kasus-kasus pertanahan itu yang sampai terjadi pembunuhan dan yang membuat masyarakat itu tidak nyaman. Mungkin ada pesan singkat? untuk Pesan Jarmas? singkatnya saya itu supaya Jarmas. masyarakat itu Jarmas itu tetap semangat begitu. Tetap semangat tapi tidak hanya orientasi pada uang. Tidak hanya orientasi pada uang. Ketika ada kemauan untuk bekerja itu bekerjalah dulu. Tidak harus menunggu ada uang terus baru bergerak. Mungkin itu harapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.